Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe ya guys. Kami dari kelompok bioteknologi konvensional bahan pangan akan menampilkan sebuah karya yang fenomenal, efisien dan kreatif. Tapai dibuat dari serealia, terutama ketan atau umbi-umbian dalam kurung singkong melalui fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan bantuan ragi. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya benda wine atau apa yang jenisnya terbuat dari ragi saja. Tiap tapai pun terbuat dari ragi. Sebenarnya ragi pada pembuatan tapai terdiri atas berbagai mikrob. Namun yang paling dominan adalah jamur Saccharomyces cerevisiae yang dapat membuat tapai memiliki cita rasa yang khas. Yang kedua adalah tempe. Tempe dibuat dari kedelai dengan bantuan ragi. Tempe berupa jamur Rhizopus oryzae. Jamur tersebut akan mengubah protein kompleks pada kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein sederhana dalam kurung asam amino yang mudah dicerna oleh manusia. Adapun oncom ada dua jenis, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah dibuat dari ampas tahu dengan bantuan jamur Neurospora rasa, sementara oncom hitam dibuat dari bungkil kacang tanah dengan jamur Rhizopus oligosporus. Yang ketiga adalah roti. Bahan dasar untuk membuat roti yaitu tepung terigu. Adonan tepung terigu difermentasikan dengan menambahkan ragi roti berupa yes atau khomir. Proses ini akan menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Adanya gas karbon dioksida yang mengakibatkan adonan roti mengembang. Adapun alkohol yang dihasilkan, fermentasi akan menghasilkan aroma dan rasa pada roti. Yogurt merupakan hasil fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan yogurt dimulai dengan susu dipasteurisasi terlebih dahulu, lalu didinginkan hingga suhunya kira-kira 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat ditambahkan pada susu. Susu disimpan dalam wadah tertutup kurang lebih 24 jam dalam suhu kamar 25-40 derajat Celcius. Selama proses penyimpanan, pH akan turun menjadi 4,0. Akibat kegiatan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Proses fermentasi susu ini mengakibatkan pecahnya protein pada susu, sehingga susu menjadi kental dan rasanya asam yang dinamakan yogurt. Tahukah kamu? Yuk cari tahu. Nah, kali ini kita akan mencari tahu tentang bioteknologi lingkungan dan kesehatan. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu bioteknologi. Bioteknologi diambil dari kata bio dan teknologi. Bio yang artinya hidup, sedangkan teknologi ya teknologi. Jadi bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dari makhluk hidup. Lanjut, kita akan membahas bioteknologi lingkungan. Di sini ada bioremediasi. Bioremediasi dibagi tiga. Yang pertama, degradasi plastik. Itu organisme yang berfungsi dalam perombakan plastik. Contohnya Plasmodium resinae. Yang kedua ada degradasi minyak, yaitu mikroorganisme yang dapat mengurai minyak melalui suatu mekanisme biosurfaktan yang bisa mengurai tegangan permukaan seperti deterjen. Contohnya Plasmodium resinae dan beberapa bakteri genus Pseudomonas. Dan yang ketiga, detoksifikasi logam berat. Itu bakteri yang dapat memproduksi merkuri dengan cara detoksifikasi. Contohnya Bacillus, Pseudomonas, dan
Corynebacterium. Untuk memahami apa itu antibiotik, kita harus memahami apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang hubungan kehidupan dengan teknologi. Bentuk bioteknologi dalam kesehatan ditunjukkan oleh antibiotik dan insulin. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain. Sejarah antibiotik adalah sebelum penemuan antibiotik, penyakit yang sangat ringan seperti influenza dapat menyebabkan kematian. Itu ditunjukkan ketika terjadinya flu Spanyol. Terdapat 30 juta korban jiwa. Dan itu lebih banyak daripada korban yang terdapat pada Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1877, Louis Pasteur berhasil menyuntikkan antibiotik untuk menghilangkan penyakit antraks pada anjing. Kemudian, pada tahun 1928, Alexander Fleming berhasil menciptakan antibiotik yang disebut penicillin. Dan kemudian 1944 antibiotik akhirnya dijual dalam bentuk komersial. Proses pembuatan antibiotik. Bahan baku. Apa saja bahan-bahan pembuat antibiotik? Tentu saja yang pertama adalah mikroorganisme. Yang kemudian diberikan nitrogen dan unsur-unsur hara demi melanjutkan kehidupan bakteri untuk menghasilkan antibiotik. Kemudian fermentasi. Bakteri penghasil antibiotik dimasukkan ke dalam tangki-tangki fermentasi agar menghasilkan antibiotik. Tangki-tangki fermentasi harus dijaga kekondusifannya agar bakteri dapat menghasilkan antibiotik yang bagus. Yang ketiga adalah pengemasan. Setelah proses fermentasi selesai, produk antibiotik bisa dikemas. Salah satunya dalam bentuk infus, pil, salep untuk pengolesan secara langsung. Seorang ahli biokimia, James Bertram Cholet, memproduksi insulin dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahun 1965, insulin telah dapat disintesis secara kimia. Insulin hewan secara umum sebenarnya sudah cukup memuaskan, namun masih terdapat beberapa masalah. Salah satunya seperti efek sampingnya berupa alergi. Jadi, pada tahun 1981 terjadi perbaikan cara memproduksi, yaitu menggunakan cara rekayasa genetika. Melalui teknologi DNA rekombinan, insulin diproduksi menggunakan sel mikroba sehingga tidak menimbulkan efek samping berupa alergi dan tidak memuat kontaminasi. Endogen adalah insulin yang diproduksi dari dalam tubuh manusia, insulin endogen. Sedangkan eksogen adalah insulin yang diproduksi atau bukan berasal dari tubuh manusia atau buatan, insulin eksogen. Pembuatan insulin dari bahan makhluk hidup menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Surah An-Nahl ayat 5. Yang pertama nih guys, ada tanaman transgenik. Apa itu tanaman transgenik? Tanaman transgenik adalah tanaman yang mengalami perubahan susunan informasi genetika di dalam tubuhnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menambah gizi atau memperlambat pembusukan dalam tumbuhan. Bagaimana cara pembuatannya? Pembuatannya adalah dengan menggunakan teknik DNA rekombinan, yaitu dengan cara memasukkan gen asing ke dalam
suatu organisme sehingga muncullah sifat yang tidak ada sebelumnya. Contohnya adalah kedelai transgenik, ada padi transgenik. Padi transgenik adalah contoh tanaman transgenik untuk menambah gizi di dalam padi tersebut. Lalu ada tomat dan jagung. Kedua ada hewan transgenik, yaitu hewan transgenik adalah hewan yang mengandung sisipan gen lain di dalam genomnya. Contoh hewan transgenik adalah sapi transgenik, domba transgenik, ayam transgenik, dan lemur cat. Saya sebagai moderator dan pembawa acara mohon undur diri. Mungkin sekian, keep respect and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.